Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 akan membahas 4 jurnal internasional mengenai struktur mikro dan nano pati sagu dan alat ujinya. Anggota dari kelompok 9 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Pinta Ainun Nadiro, NPM 070. Saya Erika Setiasari, NPM 075. Nama saya Tanaya Deina Khairina, NPM 081. Saya Asri Diantari, NPM 101. Selanjutnya ada teknologi nanopartikel untuk pengolahan pati sagu. Nah, teknologi nano ini adalah teknologi yang melibatkan rekayasa material organik dan anorganik untuk menghasilkan material berbentuk nano. Teknologi nano berpotensi untuk pengembangan produk inovatif pertanian, pelakuan air, produksi pangan, pengolahan, pengawetan, dan pengemasan untuk meningkatkan nilai tambah daya saing produk serta memberikan keuntungan bagi petani sampai konsumen. Sifat pati yang alami sayangnya sulit untuk digunakan sebagai bahan baku industri. Oleh karena itu perlu adanya suatu modifikasi untuk memperluas aplikasinya. Di et al. 2008 menyatakan bahwa perkembangan nanoteknologi saat ini berdampak pada meningkatnya permintaan bahan baku partikel berukuran kecil untuk industri. Secara umum ada 3 cara dalam pembuatan pati nanopartikel, yaitu ada hidrolisis asam atau enzimatis, regenerasi atau pengendapan, dan perlakuan mekanis. Hidrolisis dilakukan dengan asam kuat, konsentrasi rendah. Kemudian ada metode regenerasi yang dihasilkan melalui proses persipitasi atau pengendapan pati terdispersi dengan pelarut organik. Lalu ada perlakuan mekanis dengan thermal sebagai homogenisasi tekanan tinggi dan mikrofluizer. Nanopartikel pati dengan ukuran partikel sekitar 20-50 nanometer ini disintesis dengan pembentukan pati butanol diikuti dengan hidrolisis enzimatik kompleks pati butanol. Kombinasi hidrolisis enzimatik dan asam telah digunakan untuk preparasi pati nanopartikel. Dilaporkan bahwa preparasi pati nanopartikel dapat dilakukan dalam waktu lebih singkat dengan menggunakan metode tersebut. Nanopartikel pati dapat dihasilkan dari pengendapan pembentukan kompleks antara fraksi amilosa dengan komponen hidrofobik seperti N-butanol dan etanol. Saat amilosa mengakomodasi molekul yang hidrofobik tersebut akan terbentuk struktur helix tunggal sisi kiri. Kristal tersebut terbentuk sebagai hasil dari proses retrogradasi atau penyusunan kembali struktur pati yang telah mengalami gelatinisasi. Pati merupakan salah satu jenis polisakarida yang berasal dari tanaman yang kesediaannya sangat melimpah di alam. Pati ini bersifat bioadhesif, biokompatibel, serta biodegradable atau mudah terurai. Nah, salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan patinya yaitu pohon sagu. Batang pohon sagu ini diolah sedemikian rupa agar menjadi tepung sagu. Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncul metode sintetik untuk sintetis nanopartikel pati sagu yang telah banyak dieksplorasi oleh berbagai peneliti. Nah, untuk mengkomparasi antara pati sagu dengan teknologi konvensional dengan teknologi yang lain, biasa diamati menggunakan scanning electron microscope atau yang biasa disebut SEM. Jurnal pertama yang akan dibahas yang berjudul Size Controlled Synthesis of Starch Nanoparticle by a Microemulsion Method. Dalam penelitian ini, nanopartikel pati dengan ukuran partikel yang dapat dikontrol dibuat dengan pengendapan pati sagu asli yang tersedia secara lokal, larutan dalam sistem mikroemulsi air dalam minyak. Berbagai kondisi sintesis seperti kecepatan pengadukan, rasio minyak atau kosurfaktan, jenis fase minyak, kosurfaktan, dan rasio air atau minyak ditemukan secara signifikan mempengaruhi ukuran partikel nanopartikel pati. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yang pertama ada nanopresipitasi tanpa sistem mikroemulsi. Yang kedua ada nanopresipitasi dalam sistem mikroemulsi air dalam minyak. Yang ketiga ada karakterisasi sampel diamati menggunakan mikroskop elektron pemindahan atau yang biasa disebut dengan SEM. Hasil pembahasan dari metode nanopresipitasi tanpa sistem mikroemulsi dipengaruhi oleh tingkat pengadukan. Ukuran partikel nanopartikel pati dipengaruhi oleh laju pengadukan selama sintesis yang dibuktikan dengan pengurangan ukuran partikel rata-rata dari 165 menjadi 109 nanometer. Saat laju pengadukan meningkat menjadi 900 rpm, peningkatan laju pengadukan telah meningkatkan energi yang ditransfer ke media suspensi yang menyebabkan larutan reaksi menyebar menjadi tetesan yang lebih kecil dan mengurangi ukuran partikel. Dapat dilihat pada gambar di samping, merupakan hasil dari pengukuran SEM. Yang pertama merupakan gambar pati sagu asli, yang kedua merupakan gambar pati sagu tanpa diaduk, dan yang gambar ketiga merupakan pati sagu dengan kecepatan pengadukan 900 rpm.
Hasil pembahasan dari metode nanopresipitasi dalam sistem mikroemulsi yang pertama dipengaruhi oleh konsentrasi surfaktan. Ukuran partikel nanopartikel pati diamati menurun karena surfaktan mengurangi tegangan antarmuka antara fase minyak dan air dan menstabilkan fase terdispersi terhadap koalesensi setelah terbentuk. Rata-rata ukuran partikel nanopartikel pati menurun dari 140 menjadi 96 nanometer seiring dengan meningkatnya konsentrasi. Yang kedua dipengaruhi oleh rasio minyak atau kosurfaktan. Peningkatan jumlah etanol atau kosurfaktan hingga 1:3 sikloheksana atau etanol dapat menurunkan ukuran partikel nanopartikel pati dari 112 nanometer menjadi 83 nanometer. Penurunan yang diamati dapat dikaitkan dengan jumlah etanol yang cukup yang telah mengurangi tegangan antarmuka sistem mikroemulsi dan jari-jari tetesan. Yang ketiga dipengaruhi oleh jenis fase minyak. Nanopartikel pati yang lebih kecil diperoleh ketika sikloheksana, heksana, dan asam oleat digunakan sebagai fase minyak dibandingkan dengan minyak sawit dan minyak bunga matahari. Ketiga jenis fase minyak ini yang merupakan sikloheksana, heksana, dan asam oleat memberikan ukuran partikel nanopartikel pati yang hampir sama, namun morfologi mereka sangat berbeda. Dapat dilihat pada gambar di samping, nanopartikel pati yang dibuat dalam berbagai fase minyak yang telah diukur menggunakan SEM. Yang pertama ada gambar fase minyak sikloheksana, yang kedua ada gambar fase minyak heksana, yang ketiga ada gambar fase minyak asam oleat. Yang keempat dipengaruhi oleh jenis kosurfaktan. Nanopartikel pati yang diperoleh ketika N-propanol dan N-butanol digunakan lebih banyak diskrit. Namun, distribusi ukuran partikel sangat luas seperti yang ditunjukkan pada rentang standar deviasi yang lebih besar. Peningkatan rantai alkohol yang digunakan untuk sintesis telah mengakibatkan peningkatan ukuran partikel nanopartikel pati. Hal ini dapat disebabkan oleh lipofilisitas kosurfaktan yang meningkat seiring dengan panjang rantai karbon dari propanol menjadi butanol dan semakin panjang rantai alkohol. Kosurfaktan semakin kurang efektif karena lebih larut dalam fase minyak. Yang kelima dipengaruhi oleh rasio air atau minyak. Ukuran partikel rata-rata diamati meningkat ketika kadar air yang lebih tinggi untuk rasio minyak digunakan dalam sistem mikroemulsi. Untuk sintesis nanopartikel yang lebih kecil, sangat penting untuk mempertahankan rasio air atau minyak yang rendah karena peningkatan fraksi air dalam sistem mikroemulsi akan meningkatkan ukuran partikel nanopartikel pati karena penguatan tegangan antarmuka antara air dan minyak dalam sistem mikroemulsi. Selanjutnya ada judul yang ditulis oleh Budi Santoso dan kawan-kawan dengan judul Effects of Micropowder Milling on Physiochemical Properties of Sago Starch. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil terbaik dari beberapa perlakuan untuk mendapatkan hasil serbuk mikropati dari SPW atau Sago Pit Waste. Selanjutnya dilakukan pengamatan perubahan pati dari pati yang dilakukan dengan beberapa perlakuan dengan pati tanpa perlakuan menggunakan beberapa metode seperti mikroskop cahaya, SEM, pengamatan ukuran partikel, XRD, dan juga DSC. Kita akan membahas hasil yang didapatkan. Pati menunjukkan hasil rendemen pati sagu menggunakan water coolant and ice coolant dengan penggilingan serbuk mikro meningkat masing-masing sekitar 10, 15, 17, dan 18% untuk perlakuan T1, T2, T3, dan juga T4. Untuk ukuran partikel yang didapatkan, perlakuan T1 hingga T3 menunjukkan ukuran yang seragam, yaitu antara 19,2 mikrometer hingga 39,2 mikrometer dengan menggunakan water coolant and ice coolant. Ukuran tersebut sedikit lebih besar daripada pati tanpa perlakuan, yaitu sebesar 17,3 mikrometer hingga 36, mikrometer. Dilihat di gambar, gambar ini merupakan pengamatan yang dilakukan menggunakan SEM untuk pati sagu tanpa perlakuan. Sedangkan B, C, D itu merupakan pengamatan pada T1, T2, dan 3. Tampak keempat gambar tersebut memiliki bentuk dan juga ukuran partikel yang seragam. Pada permukaan T2 dan T3 tampak permukaan agak sedikit kasar. Sedangkan pada gambar E yaitu merupakan pengamatan pada T4 yang memiliki permukaan yang kasar dan juga tidak rata. Selanjutnya pada uji XRD didapatkan hasil kristalinitas dengan penurunan jarak penggilingan
menunjukkan hasil menurun. Pada perlakuan T4, puncak kristal hampir menghilang, sedangkan pada T0, kristal ini sebesar 30,5% dan menurun secara bertahap hingga menjadi 11,2% pada T4. Pada uji DSC dan suhu gelatinasi itu menunjukkan bahwa entalpi gelatinasi itu menurun tajam dari T0 ke T4. Yang awalnya sebesar 15,4 Joule per gram menjadi 3,8 Joule per gram dan 4,9 Joule per gram untuk pati yang masing-masing diberi perlakuan T4 dengan water coolant and ice coolant. Disimpulkan bahwa hasil nanopartikel yang didapatkan paling baik yaitu ada pada perlakuan T3 karena didapatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan pati tanpa perlakuan. Pada jurnal 4 dengan judul Green Stretch Nanoparticle as Reinforcing Material for Green Composite ini bertujuan untuk menemukan teknik terbaik untuk menghasilkan nanopartikel pati sagu sebagai penerapan nanokristal dan nanopartikel. Dengan metode penerapan menghomogenkan pati sagu 2% dengan air deionisasi, lalu membuat emulsi menggunakan high homogenizer 250 MPa, kemudian menentukan ukuran partikel sagu dengan metode hamburan cahaya dinamik yang kemudian melakukan pemeriksaan morfologi karakteristik nanopartikel dengan scanning mikroskop elektron, lalu dianalisis menggunakan thermogravity dan memanaskan sagu termodifikasi pada suhu 50 hingga 50 N dalam atmosfer nitrogen. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa sagu SGSMP yang dibuat menggunakan metode homogenisasi tekanan tinggi menunjukkan dispersi yang stabil, karena partikel kecil dalam kaitannya dengan massa dan ukurannya dapat membentuk dispersi yang stabil dan homogen. Pada penentuan kuantitatif, pati sagu asli dan SGSMP pada SEM memberikan bentuk dan ukuran yang bervariasi dari 4 hingga 86 meter pada diameter dengan nilai rata-rata 25,14 meter. Hal ini menunjukkan bahwa diameter rata-rata SGSMP berada pada kisaran 23,112 nanometer yang bertepatan dengan hasil yang diperkirakan oleh program, yaitu dengan ukuran 28,5 nanometer. Perbedaan tersebut mungkin dikarenakan agresi partikel sebelum dilakukannya SEM. Kesimpulannya, pada jurnal pertama, yaitu ukuran nanopartikel dapat dikontrol dengan pemilihan surfaktan yang bijaksana, kecepatan pengadukan, konsurfaktan, fase minyak, komposisi minyak atau kosurfaktan, dan air atau minyak dari sistem mikroemulsi yang berhasil disintesis dengan pengendapan dalam sistem mikroemulsi di bawah kondisi yang terkontrol. Dengan memiliki bentuk bulat dan distribusi ukuran partikel yang seragam, metode nanoresipitasi langsung tanpa mikroemulsi menghasilkan ukuran partikel yang lebih besar, pada kisaran 108,6 kurang lebih 16,7 nanometer, sedangkan dalam sistem mikroemulsi nanopartikel yang lebih kecil dalam kisaran 82,5 kurang lebih 12,4 nanometer yang diperoleh. Pada jurnal 2, hasil terbaik untuk penggilingan serbuk mikro SPW dicapai dengan perlakuan medium narrow atau T3 yang menghasilkan peningkatan produksi pati sagu sebesar 17%. Perubahan fisik granula pati seperti perubahan permukaan pati, ukuran granula, kristalinitas relatif, dan sifat gelatinisasi sangat tampak. Perbedaannya pada pati perlakuan narrow atau T4, hal ini menunjukkan semakin rapat perlakuan penggilingan, maka semakin besar gesekan yang terjadi dan akan mempengaruhi perubahan fisik granula pati. Pada jurnal ketiga, proses hidrolisis resipitasi memperkecil ukuran pati sagu sampai 0,7 mikrometer, sedangkan rendemen pati nanopartikel yang dihasilkan mencapai 75% dan rata-rata rendemen pada tahap akhir mencapai 22,7%. Pada jurnal keempat, bahwa SGSMP yang dihasilkan oleh homogenisasi tekanan tinggi memiliki distribusi ukuran yang sempit serta dispersibilitas yang tinggi. Pada hasil yang diperoleh SGSMP memiliki nilai jauh lebih tinggi yaitu 23,112 nanometer dibanding dengan pati SEM dengan nilai rata-rata 25,14 mikrometer. Nilai yang dihasilkan oleh SGSMP merupakan faktor dari homogenisasi dengan tekanan tinggi, yaitu homogenizer tekanan yaitu dengan Starburst Mini pada 250 MPa, sehingga memiliki distribusi lebih sempit serta dispersibilitas yang tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.